sahabat Disco, kamu mendengarkan program Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disco Podcast. Episode kali ini kita kedatangan tamu seorang lelaki nih. Kayaknya ini tamu pertama yang lelaki di Coach Lola and Friends nih. Seorang certified coach juga dan juga seorang millennial leader ya, sama seperti saya millennial, yaitu Coach Puji. Halo Coach Puji, gimana kabarnya? Halo Coach Lola, ya hari ini gue merasa sangat bersyukur karena hari ini dari mulai bangun tidur sampai dengan saat ini malam jam 8, gue merasa sangat produktif, sangat bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin termasuk di dalam sharing dan belajar banyak hal. Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita masuk dan membahas lebih jauh mengenai tema malam ini, yuk sedikit kenalan dulu lah dengan Coach Puji di sini biar lebih akrab para pendengarnya. Silakan Coach, perkenalkan diri dulu sedikit Coach. Oke, thank you Coach Lola. Halo teman-teman pendengar setianya Coach Lola and Friend. Perkenalkan, nama saya Coach Puji. Saat ini saya meniti karir di perusahaan BUMN sebagai Departemen Head Industrial Product. Itu di bagian operasional produksi. Di samping karir saya sebagai karyawan, saya juga meniti karir sebagai coach profesional. Alhamdulillah sudah tersertifikasi di Coaching Indonesia sebagai CPC, Certified Professional Coach, dan juga Practitioner Coaching dari BNSP. Di luar itu, saya adalah seorang ayah dari 2 anak yang sangat saya cintai, laki-laki dan perempuan. Baik. Nah, ini kita kan mau membahas mengenai keluh kesah menjadi seorang millennial leader nih. Kan tadi Coach Puji udah bilang, sebagai seorang millennial, beliau sekarang posisinya sebagai department head. Boleh tahu Coach udah berapa lama sih di posisi sebagai leader lah Coach gitu? Aku jadi departemen head itu sejak tahun 2020 bulan Oktober. Jadi lebih kurang 3 tahun lebih lah ya. 3 tahun lebih ya? Bisa dibilang. Memang milenial nih sekarang lagi menjabat sebagai leader ya, kebanyakan pasti. Middle banyak ya? Banget. Middle ya? Middle management, first entry management, itu banyak diisi oleh kaum milenial. Bahkan di tempat gua yang jadi GM, ya, GM itu di atasnya Vice President ya, kalau di tempat gua. Itu kelahiran tahun 90. Jadi milenial ini sangat potensial dan dipandang oleh jajaran direksi mampu untuk menanggung beban yang bukan beban sih ya, lebih tantangan, mampu menerima tantangan yang lebih challenging, terutama di era digital ya. Iya. Gitu. Iya, bisa menerima responsibility lebih ya, udah siap lah gitu ya. Betul banget. Dan ini kalau Coach Puji sendiri kan middle nih, berarti di atasnya ada berapa tuh Coach? Mungkin boleh dikasih tahu gitu, misalnya di atasnya ada berapa layer lagi dan di bawahnya ada berapa layer gitu, biar ketahuan aja nih middle-nya di mana gitu. Di atas aku ada 3 layer. Di bawah aku itu ada 4 layer. Wah, berarti ada 7 layer total semua. Iya, lebih kurang. Oke. Ini kan nggak sama ya, semua perusahaan biasanya nggak sama, tapi ini untuk perusahaan di Coach Puji ya, sahabat Disco. Oke, ini menarik. Apa sih tadi kan Coach sempat bilang, sekarang milenial tuh udah dipercaya, udah banyak dikasih responsibility untuk memimpin, apalagi di era digital ini gitu ya, dengan datangnya era digital cepet banget gitu ya, semua informasinya loadednya cepet banget gitu. Nah, apa sih yang menjadi tantangan nih saat menjabat sebagai ya middle manager ini? Tantangan ya sebenarnya bagi teman-teman yang milenial ini adalah kita tuh hidup di transisi
budaya lama dan budaya digital gitu ya. Di zaman-zaman anak-anak milenial itu anak-anak milenial merasakan masa tanpa gadget dan ada masa dengan gadget gitu ya. Iya. Jadi ketika ketemu dalam suatu organisasi orang yang notabene baby boomers gitu kan, kemudian dalam grup yang sama juga ada milenial, ada Gen Z, jalannya adalah mengkolaborasikan mereka ini untuk bersinergi agar bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Kita yang sebagai manajer milenial ini itu bisa melihat sudut pandang dari teman-teman baby boomers dan ternyata begini cara pandangnya, reasonnya begini, rasionalnya seperti ini. Dan kita juga bisa melihat teman-teman Gen Z yang notabene lebih banyak kenapa peran digital, pandangan seperti ini. Kita tuh bisa lihat. Hanya saja ketika Gen Z dan baby boomers ini bekerja sama, somehow ada yang nggak sinkron, ada yang nggak sinergi di antara mereka. Tapi kita bisa lihat gitu loh. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita, skill kita untuk mensinkronkan mereka supaya mereka bisa sinergi. Sampai tujuannya sama. Itu tantangannya. Di situ ada permainan emosionalnya. Di situ ada kalau baby boomers kan kita perlu sopan santun ya. Seperti itu kan. Benar. Dan kalau ke Gen Z enak banget tuh kayak belak-belakan juga nggak masalah. Iya. Selama nggak kena bagian mentalnya ya gitu. Mudah banget kan. Iya benar. Betul. Mudah banget burnout-nya gitu. Iya benar. Di satu sisi kalau baby boomers itu kelihatannya kebal, cuman denialnya banyak juga itu ternyata digali lagi. Cuman nggak terekspos kayak gitu. Jadi tantangannya seperti itu. Memang kita milenial ini berada di middle ya. Jadi ketika jadi di jajaran manajemen pun itu di middle, di mana masih ada baby boomers dan si Gen Z baru masuk kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang Coach Puji lakukan nih kalau misalnya kan ini berarti komunikasi ya sebenarnya kan ingin mensinergikan mereka nih misalnya mencapai satu tujuan gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang gimana sih cara berkomunikasi yang tepat itu gitu loh dengan misalnya atasan ataupun ke baby boomers lah yang bukan atasan ataupun ke bawah anak milenial tuh cara berkomunikasi yang pas tuh gimana sehingga mereka bisa ngerti dan mau gitu ikutan sama kita bareng ke tujuan kita kayak gitu. Sebenarnya kalau kita berinteraksi dengan seorang teknik komunikasi itu bisa sangat custom. Dalam artian ada baby boomers tapi dia karakternya dominan. Jadi kita bisa memainkan komunikasi yang berbeda dengan yang karakternya yang anteng-anteng seperti influence dan compliance gitu kan. Teknik komunikasi itu pengaruh juga ke personalitas karena di situ mereka bisa menerima dan terbuka terhadap gaya bicara kita, apa yang kita sampaikan. Hanya saja yang gue syukuri adalah gue udah ngambil ilmu coaching dulu nih, Coach Lola. Jadi ada teknik di mana kita mengempower mereka sehingga mereka terbuka untuk ngomong, ya kan, memberikan trust and safety pada mereka sehingga mereka nggak dijudge, mereka nggak diasosiasikan dengan hal-hal lain, mereka nyaman untuk ngobrol. Nah, tekniknya bisa kita gunakan dengan teknik deduktif atau induktif. Kalau rata-rata teman-teman Gen Z itu tuh sangat mudah kita ngobrol sama dia jika kita sampaikan outcome-nya dulu, baru poin-poinnya. Itu sama Gen Z sangat doyan seperti itu, sangat mudah masuknya. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan ke, misalnya contoh ya, Mas, kamu lakukan ABCD ya, karena dengan kondisi kita seperti ini, kalau kamu masih melakukan XYZ, itu kamu jadi kelabakan. Dengan teknik ABC, kamu akan jadi lebih mudah.
jangan lupa juga kamu berkolaborasi dengan si ABC ya, agar mereka juga bisa belajar dari kamu juga bisa belajar hal baru dari mereka. Tapi inti di awalnya udah disebutkan dulu tuh, baru reason kenapanya, behind-nya apa, seperti itu. Berbeda kalau rata-rata baby boomers tuh, karena kita perlu ada sopan santunnya di situ, kebanyakan aku mengungkapkan reasonnya dulu. Pak, karena kondisinya begini dan ada hal-hal ini, bagaimana kalau kita melakukan ini, seperti itu. Tapi balik lagi ini sangat custom ya, nggak semua orang bisa di-apply seperti itu, tergantung karakter juga. Kalau misalnya karakter dominan, walaupun dia gen baby boomers ya, itu kita bisa juga belak-belakan kayak to the point dulu, baru poin-poin pendukungnya itu bisa juga. Iya, iya. Oke, berarti secara general memang kalau yang baby boomers ataupun yang di atas milenial itu sebenarnya butuh reasonnya ya. Ada yang bermasalah atau enggak gitu, sehingga nanti oke kita harus melakukan ini. Tapi kalau Gen Z dia cenderung ya udah ini kamu bakal ini nih hasil akhirnya, maka kamu harus melakukan ini gitu. Jadi emang ini dua sudut pandang yang berbeda, itu memang custom juga, tapi ini mostly ya, maksudnya para Gen Z ini memang kayaknya lebih memilih untuk nanti hasilnya apa gitu ya. Yang aku lakukan ini nanti jadinya apa gitu kali ya. Iya, mungkin karena di mereka juga terbiasa dengan gadget itu kan lebih instan ya, praktis ya gitu ya. Instan dan praktis. Mereka dapat informasi itu lewat gadget instan tuh. Googling, bahkan sekarang udah AI segala macam. Jadi ketika kita berkomunikasi pun, mereka udah expect hal instan dulu nih sebenarnya. Akan begini loh. Tapi the way-nya baru bisa begini. Mungkin the way-nya, reason-reason belakangnya atau poin-poin pendukungnya itu bisa sangat didiskusikan. Dia punya poin-poin lain, itu bisa dia ungkapkan. Tapi objektifnya tetap kita sampaikan di awal gitu. Oke, itu kalau gaya berkomunikasi. Tapi kalau misalnya kayak ini kan mengenai pekerjaan gitu ya, Coach ya. Kalau misalnya gaya komunikasi sehari-hari gimana, Coach? Nah, kalau aku biasanya kalau di sehari-hari di luar pekerjaan ya, itu tuh kita biasanya aku dengan bawahan, aku biasanya sering menggunakan kata anggota Coach Lola, nggak pernah bilang anak buah. Jadi mungkin secara nomenklatur bahasanya anggota itu maksudnya adalah anak buah ya. Jangan bingung dulu, jangan bingung dulu. Jadi aku dengan anggota aku sering melakukan kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan. Tujuannya apa? Supaya mereka mau mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka tentang aku tanpa terbelenggu jabatan, tanpa rasa takut akan dampak dari omongan atau penilaian. Sementara kan kita kan gen milenial ini rata-rata udah cukup aware terhadap awareness cukup tinggi kan rata-rata daripada generasi sebelumnya kan. Sehingga kita juga perlu menilai diri kita dari sudut pandang orang lain nih. Sering banget kan begitu kan. Nah, jadi dengan kita punya kegiatan di luar pekerjaan seperti misalnya olahraga atau makan bareng di luar, bebas siapa yang mau traktir atau patungan gitu, atau staycation bareng-bareng, itu tuh muncul lah kayak mereka tidak di saat itu ya tidak menganggap saya sebagai atasan, tapi sebagai manusia, teman, bahkan dengan anggota saya yang baby boomers, mereka menganggap saya anak seperti itu. Nah, kondisi seperti itu jadi variasi nih, perlakuan mereka berbeda ketika dalam pekerjaan, tapi yang Gen Z-nya bagaimana ke kita, Gen milenial bagaimana ke kita, dan baby boomers bagaimana ke kita. Itulah yang dibangun supaya kita pun bisa upgrade secara personal manusia, bukan sebagai atasan. Menarik ya, ini kalau misalnya ngomongin tentang komunikasi, aku tuh sering banget
dengar curhat gitu ya dari para dosen sih sebenarnya. Kan dosen nih. dosen milenial nggak nih? Bukan dosen milenial. Oh, bukan. Di atas mungkin ya. Orang apa bukan Gen Z ini kan mahasiswa baru nih juga pada Gen Z semua kan, masih Gen Z kan mereka mahasiswa baru, mahasiswa yang baru lulus dan baru dapat kerja. Nah, itu juga sebenarnya masalahnya sama, itu komunikasi. Jadi mereka cenderung dianggap nggak sopan gitu loh, coach. Kalau misalnya aku lihat Gen Z sama milenial sebenarnya nggak ada masalah karena milenial cenderung emang suka diajak kayak berteman dengan Gen Z gitu kan, maksudnya lebih dekat gitu kan. Nah mungkin dulu si Gen Z ini waktu dia punya gurunya tuh kebanyakan milenial yang dia ya dekat gitu. Tapi ketika kamu masuk universitas itu kan ada profesor, ada dokter yang itu bukan milenial gitu kan. Dan itu ada kesenjangan komunikasi lah di situ. Makanya banyak kan yang kejadian-kejadian kantor di TikTok. Nah ini sering juga nggak sih kejadian di kantor gitu, coach, terutama mungkin di tempatnya coach. Nah kalau ada kejadian kayak gitu, posisi coach sendiri sebagai misalnya milenial nih, itu gimana tuh coach? Oke. Ini posisinya sebagai atasan ya, ketika punya bawahan Gen Z dan baby boomers dan berkomunikasi ya, begitu ya. Iya, tapi terjadi kesalahpahaman itu tadi, kesalahpahaman komunikasi. Betul, karena satu saklek ya, satu butuh sopan santun gitu kan. Iya. Itu sering banget. Itu sering banget. Dan tugas kita sebagai atasan itu adalah menyikapi itu, karena itulah kondisi demografi struktur organisasinya kamu gitu. Ada yang ada baby boomersnya. Tapi gini, coba kita ajak mereka berpikir value apa yang atau pelajaran apa yang bisa diambil dalam suatu kejadian. Misalnya, kita ajak ngobrol sama Gen Z. Kira-kira apa yang menyebabkan kondisi tidak nyaman tersebut? Oh, cara bahasa seperti apa yang kamu lakukan sebelumnya? Ya, cuma bilang ABCD kok, gak ada yang lain. Oke, menurut kamu yang dia terima seperti apa? Kenapa bisa dia berekspresi seperti itu? Muncul semua yang diasumsikan. Tapi memang gini, akhirnya yang menurut aku paling penting itu adalah Gen Z perlu juga belajar dari baby boomers tentang menghargai mereka. Contoh yang paling sering terjadi itu seperti ini, Coach Lola. Gen Z tuh sering banget ngomong, saking to the point-nya tuh nggak ada sapaan akhir. Oke, sapaan. Nah, itu banyak banget emang kejadian. Iya, nggak tahu ya, mungkin karena mereka terbiasa sama gadget, tanpa sapa juga bisa ngobrol gitu. Tapi kan kalau misalnya sama baby boomers kayak Assalamualaikum Pak, kayak gitu kan penting, terasa sangat sopan gitu ya bagi jadi misalnya contoh kayak gini, Gen Z bilang ke teman selevel dia tapi baby boomers, lu kerjaan ini dong, kayak gitu kan. Gen Z bantuin gue ini dong, kayak gitu. Itu ada yang ngomong seperti itu. Misalnya dalam satu level ya wajar aja bekerja sama kan, tapi kita bisa melihat bahwa ternyata tidak diterima baik nih cara ngobrol kayak gitu ke baby boomers. Bisa kita kasih feedback ataupun kita coaching juga supaya dia ngerti, lebih aware terhadap kondisi. Misalnya, coba deh kamu tambahin permisi atau boleh enggak, agak merendah sedikit deh gitu. Atau dikasih himbuan sapaan di akhir, Pak gitu. Misalnya, boleh minta tolong kita diskusi tentang ini enggak, Pak? Misalnya Pak Albi misalnya, namanya Pak Albi misalnya, anggaplah mawar lah sama Pak Albi. Nah, Pak Albi, aku merasa kesulitan di sini. Kira-kira aku bisa diskusi dengan Pak Albi enggak? Itu kan ada sapaan Pak Albinya di awal dan di akhir pun ada.
Nah, dengan nada seperti itu bisa langsung ini nih, sinkron nih, frekuensi sih mereka. Tapi kalau misal to the point, kita kerjain ini yuk, kan tugas bareng-bareng kayak gitu. Itu kayak apa sih ya, tiba-tiba pelonong boy banget gitu kan, ada yang ngomong gitu. Ini memang salah satu hal yang bikin nih Gen Z tuh memang harus belajar juga. Kita nggak bisa dipungkiri, kita kan secara culture itu hierarki ya. Jadi power distance kita tuh tinggi. Itu adalah culture ya, culture Indonesia gitu. Nggak hanya Indonesia sih, satu Asia atau biasanya kan. Jadi itu nggak bisa diubah kalau culture itu. Dan memang sebenarnya boleh-boleh aja ya, coach ya. Kayak misalnya pakai gue lu. Aku juga banyak sering pakai gue lu ke baby boomers, tapi pakai sapaan di akhir. Misalnya, Mbak, tolongin gue dong, Mbak. Nah, gitu. Jadi, atau Papa tolongin gue dong, Pak, gitu. Karena kadang emang ada baby boomers yang dia merasa santai juga dipanggil gue lu ada, tapi nggak semua gitu kan. Nah, emang si Gen Z ini harus belajar itu ya, harus aware tentang itu gitu. Siapa yang yang memang santai diajak kayak gitu, siapa yang enggak gitu kali ya, coach ya. Iya, betul banget, Coach Lola. Itu sih tantangannya Gen Z dalam berkomunikasi. Iya, ini seru kalau Mereka butuh jam terbang lebih banyak. Betul nggak? iya Jam terbang komunikasi. komunikasi. Ya, iya sih. Mungkin ini ada hubungannya dengan sosial media tadi, gadget gitu ya. Karena cara berkomunikasi di gadget kan berbeda ya dengan cara berkomunikasi langsung. Jadi ini tantangan buat Gen Z juga memang gitu. Oke, menarik ya, menarik teman-teman. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Coach Puji. Apa ada nggak sih pesan untuk para milenial leader di luar sana? Jadi yang senasib nih, yang senasib. Silakan, Coach. Untuk para leader milenial, gue ucapin congratulations. Kamu dipercaya untuk dapat mengemban amanah yang luar biasa. Gunakan kesempatan tidak hanya untuk belajar dan mendapatkan pengalaman baru, tapi juga belajarlah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya. Jangan ragu untuk menghubungi teman kamu, orang tua kamu, atau bahkan coach atau teman-teman yang bisa membantu kamu breakthrough kondisi-kondisi yang buat kamu tidak pede atau bingung. Karena apa? Semua pasti akan ada penyelesaian masalahnya dengan caranya sendiri. Kira itu Coach Lola. Iya, oke, luar biasa ya. Jadi ini dari yang senasib nih untuk para milenial leader di luar sana. Oke, baik. Sahabat Disko, kita udah di penghujung episode nih. Terima kasih banyak nih untuk Coach Puji yang sudah meluangkan waktu untuk recording dan dalam episode ini ya menjadi bintang tamu ngomongin milenial. Seru banget kita ngomongin Gen Z ya kebanyakan sebenarnya ya. Gen Z. Kita juga Gen Z kok, jadi seru-seru aja. Ya, selalu Gen Z dan baby boomer, Gen Z dan baby boomer ya. Ada apa dengan mereka? Baik. Baik teman-teman semua, sahabat Disko di sini, sampai berjumpa lagi dan jangan lupa untuk stay tune terus di channel Disko. Jangan lewatkan setiap episode Coach Lola and Friends. Terima kasih Coach Puji dan juga sahabat Disko. Sampai berjumpa lagi. Bye bye. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach Lola. Sampai jumpa.